Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Nurul Wahab. Saya dari Universitas Bakti Kencana Bandung, mengambil prodi S1 Farmasi. Apa kabar kalian semua? Saya harap semoga kalian baik-baik saja. Baik, pada video kali ini saya ingin membagi sedikit ilmu yang saya ketahui. Saya ingin menjelaskan tentang titrasi redoks atau reduksi oksidasi. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih titrasi redoks? Apa itu reduksi? Apa itu oksidasi? Atau apa itu reduktor atau oksidator? Baik, mari kita langsung masuk ke materi. Titrasi redoks adalah titrasi berdasarkan reaksi reduksi oksidasi antara zat yang dianalisis dan dan titran. Reaksi oksidasi reduksi adalah elektron tidak dibagi tetapi dipindahkan dari satu reaktan ke lainnya. Jadi reaksi oksidasi reduksi si elektron itu tidak dibagi, akan tetapi dipindahkan. Seperti ada yang mendonor dan ada yang menerima. Jadi dipindahkan dari satu ke yang lainnya. Jika dipindahkan, berarti ada yang kehilangan elektron atau kita biasa disebut dengan oksidasi. Oksidasi adalah kehilangan elektron. Lalu jika ada yang kehilangan elektron, maka akan ada yang menerimanya, yaitu reduksi. Reduksi adalah mendapatkan atau menerima elektron. Jadi oksidasi dan reduksi itu oksidasi yang memberikan atau mendonorkan elektron, sedangkan reduksi adalah yang menerima atau mendapatkan elektron. Dalam titrasi redoks juga ada yang disebut dengan oksidator. Oksidator adalah molekul yang menerima elektron dari molekul lain. Jadi oksidator atau ada yang bahasa gaulnya itu oxidizing agent. Lalu ada juga reduktor. Reduktor adalah molekul yang memberi elektron ke molekul lain. Jadi seperti begitu, ada yang mendonorkan, ada yang menerima. Itulah yang disebut oksidasi dan reduksi. Kita lanjut. Maaf, ada sedikit kendala. Di sini ada persamaan umum tentang reaksi oksidasi dan reduksi. OX1 adalah oksidator, Red2 adalah reduktor. Lalu di sini ada reduktor. Di sini reduktor melepaskan elektron menjadi, di sini kan kita lihat ada Red2. Di sini akan ada yang dilepas, pindah jadi Red1. Sedangkan di sini ada yang menerima dari Red1 berubah menjadi Red2. Jadi ini yang disebut oksidator, di sini yang disebut dengan reduktor. Contoh lain dari reaksi oksidasi adalah Ma plus yang menghasilkan Ma tambah N plus tambah Ne min. Dan ada juga reaksi reduksi Ma plus tambah Ne min yang menghasilkan Ma kurang N plus. Kecenderungan antara reduksi dan oksidasi biasanya terjadi dikarenakan dan bergantung pada bahan potensial reduksinya. Seperti itu. Next ke selanjutnya.
Lalu di sini ada prinsip titrasi redoks. Prinsip dari titrasi redoks adalah reaksi penerimaan elektron dan pelepasan elektron atau reaksi penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi. Seperti yang kita ketahui tadi, di mana ada reduktor yang melepaskan elektronnya, sedangkan ada oksidator yang menerima elektronnya. Lalu ada titrasi redoks adalah suatu penetapan kadar reduktor atau oksidator berdasarkan atas reaksi oksidasi dan reduksi antara analit dengan titran, di mana reduktor akan teroksidasi dan oksidator akan tereduksi. Analit yang mengandung spesi reduktor dititrasi dengan titran yang berupa larutan standar dari oksidator atau sebaliknya. Ya sebaliknya berarti standar dari reduktor. Next. Di sini ada macam-macam titrasi redoks. Titrasi redoks ada 5. Yang pertama iodimetri atau kita tahu titrasi langsung. Lalu ada iodometri yaitu titrasi tidak langsung. Ada permanganometri, ada serimetri, lalu ada titrasi yang melibatkan brom. Kita langsung saja ke titrasi redoks yang pertama, yaitu iodimetri atau titrasi langsung. Oke. Ada yang teori untuk titrasi redoks adalah titrasi redoks didasarkan pada perpindahan elektron antara titran dan analit. Kita langsung saja ke titrasi langsung. Titrasi langsung merupakan metode titrasi redoks yang melibatkan iodin yang bereaksi secara langsung. Iodium merupakan oksidator yang relatif kuat dengan nilai potensial reaksi sebesar plus 0,535 pi. Iodium akan mereduksi senyawa-senyawa yang memiliki potensi reduksi lebih kecil dibandingkan dengan iodium. Iodium merupakan oksidator kuat yang akan mereduksi senyawa ion iodid yang menurut reaksinya adalah I2 plus 2E yang menghasilkan 2 I-. Seperti yang saya tadi bilang, iodium akan mengoksidasi senyawa yang mempunyai potensial reduksi yang lebih kecil daripada iodium. Ya, contohnya adalah vitamin C. Jadi bisa diperumpamakan gitu seperti iodium itu memiliki kekuasaan yang tinggi dan vitamin C itu rendah, jadi dia itu bisa semena-mena kepada vitamin C, mungkin seperti itu. Lalu kita lanjut, dalam titrasi ini larutan baku iodium digunakan sebagai pentiter dan amilum yang digunakan sebagai indikator. Pembakuan iodium dapat dilakukan dengan menggunakan larutan baku natrium tiosulfat. Dalam Farmakope Indonesia yang kelima, pada halaman 149, di sana ada terdapat tentang penetapan kadar iodium yang di sana menyatakan timbang seksama lebih kurang 400 mg zat, larutkan dalam campuran 100 ml air dan 25 ml asam sulfat 2N, tambahkan 3 ml indikator kanji LP, titrasi dengan segera dengan iodium 0,1 N LV. Tiap mili iodium 0,1 N setara dengan 8.806 mg C6H8O6.
Larutan baku iodium dapat digunakan untuk analit kuantitatif senyawa-senyawa yang mempunyai potensial oksidasi lebih kecil daripada sistem iodium iodida sebagai persamaan. Seperti itu. Jadi larutan baku yang dipunya iodium dapat digunakan untuk analisis kuantitatif senyawa yang mempunyai potensi oksidasi yang lebih kecil daripada iodium. Seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu titrasi tidak langsung. Titrasi tidak langsung atau iodometri merupakan titrasi yang digunakan untuk analisis kuantitatif. Maaf. Senyawa yang mempunyai potensial oksidasi yang lebih besar dari sistem iodin iodida atau senyawa yang bersifat oksidator. Pada sistem ini, analit direduksi dengan kalium iodid berlebih yang akan menghasilkan iodium yang selanjutnya dititrasi dengan larutan baku natrium tiosulfat. Natrium tiosulfat yang diperlukan dalam titrasi setara dengan iodium yang dihasilkan dan setara dengan jumlah sampel. Metode titrasi iodometri atau titrasi tak langsung menggunakan larutan Na2S2O3 sebagai titran untuk menentukan kadar iodium yang dibebaskan pada suatu reaksi redoks. Garam ini biasanya berbentuk sebagai pentahidrat Na2S2O3 5H2O. Larutan tersebut tidak boleh distandarisasi dengan penimbangan secara langsung, tetapi harus distandarisasi dengan standar primer. Lalu di sini ada contoh dalam penentuan kadar klorin atau Cl2 dalam pemutih. Klorin direaksikan dengan iodid menghasilkan iodium yang menurut reaksinya adalah Cl2 tambah 2 imin yang menghasilkan 2Cl- tambah I2. Selanjutnya, iodium yang dihasilkan dititrasi dengan natrium tiosulfat yang reaksinya adalah 2S2O3 2- tambah I2 menghasilkan S4O6 2- tambah 2I-. Dalam farmakope 5, titrasi iodometri digunakan untuk menetapkan kadar antibiotik turunan penisilin seperti ampicillin, amoxicillin, penisilin. Pada antibiotik ini, jika cincin beta-laktam terbuka, maka akan menyerap iodium. Tiap mol beta-laktam akan bereaksi dengan 8 mol ekivalen iodium. Dalam titrasi ini, sampel antibiotik direaksikan dengan iodium berlebih. Kelebihan iodium dititrasi dengan natrium tiosulfat. Lalu untuk indikator pada iodometri ini adalah kanji yang dapat membentuk kompleks berwarna biru ataupun violet jika menggunakan indikator kanji. Mekanisme pembentukan kompleks pada kanji tersebut belum diketahui dengan jelas. Kan tetapi digunakan karena iodin bertahan pada permukaan beta amilase yang merupakan komponen dalam kanji. Jadi itulah yang menyebabkan perubahan pembentukan kompleks berwarna biru ataupun violet. Next, permanganometri. Permanganometri atau yang kita ketahui yaitu kalium permanganat telah lama digunakan sebagai reduktor dalam suasana asam, di mana asam sulfat merupakan pelarut yang paling sesuai untuk digunakan. Kalium permanganat atau kita sebut dengan KMNO4
Reaksi ini difokuskan pada reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi antara KMNO4 dengan bahan baku tertentu. Kalium permanganat atau KMNO4 adalah oksidator kuat. Reagen ini dapat diperoleh dengan mudah, tidak mahal, dan tidak membutuhkan indikator terkecuali untuk larutan yang amat encer. Biasanya 1 tetes 0,1 N permanganat memberikan warna merah muda yang jelas pada volume dari larutan yang biasa dipergunakan dalam sebuah titrasi. Warna ini digunakan untuk mengidentifikasi kelebihan reagen tersebut. Kelemahannya adalah dalam medium HCl. Cl- dapat teroksidasi, demikian juga larutannya memiliki kestabilan yang terbatas. Lalu untuk reaksi yang terjadi ada MnO4 tambah 8H plus tambah 5E yang menghasilkan MnO2 plus tambah 4H2O. Kalium permanganat juga dapat berperan sebagai oksidator dalam suasana basa kuat. Dalam kondisi ini ada dua kemungkinan, yaitu yang berlangsung cepat dan juga berlangsung lama. Yang berlangsung cepat sebagai berikut contohnya MnO4- tambah E- yang menghasilkan MnO4 dan reaksi yang berlangsung lambat dengan persamaan MnO42- tambah 2H2O tambah 2E- yang menghasilkan MnO2 tambah 4OH-. Permanganometri dapat digunakan dalam penetapan kadar besi dalam biji besi seperti antimoni 3, arsenik 3, nitrit, oksalat, dan lain-lain. Dalam Farmakope Indonesia 5, permanganometri digunakan untuk menetapkan kadar hidrogen peroksida. Prosedurnya sebagai berikut. Pipet 2 mili ke dalam lampu yang sesuai berisi 20 mili air, tambahkan 20 mili asam sulfat 2N, titrasi dengan kalium permanganat 0,1 NLV. Tiap mili kalium permanganat 0,1 N setara dengan 1701 mg H2O2. Oke, kita lanjut ke serimetri. Larutan serium sulfat dalam asam sulfat encer merupakan pengoksidasi yang kuat dan lebih stabil daripada larutan natrium permanganat. Dengan suatu syarat bahwa asam sulfat cukup mampu menghindari hidrolisis dan pengendapan garam basanya. Kalau larutan kalium permanganat dapat direduksi menjadi beberapa macam keadaan hasil reduksi, maka reduksi larutan serium menurut reaksinya adalah Ce4+ tambah E- yang menghasilkan Ce3+. Larutan serium sulfat dalam asam sulfat encer merupakan oksidator yang lebih kuat dan lebih stabil dibandingkan kalium permanganat atau permanganometri. Dibandingkan dengan kalium permanganat dan kalium dikromat, serium sulfat atau serimetri memiliki keuntungan, yaitu diantaranya stabilitas yang tinggi, pada penyimpanan lama tidak harus terlindung dari cahaya matahari, dari cahaya, dapat digunakan untuk menetapkan kadar larutan dengan kandungan klorida tinggi. Lalu memberikan perubahan valensi yang sederhana, merupakan oksidator yang baik, kurang berwarna sehingga tidak mengaburkan pengamatan titik akhir dengan indikator peroid. Reaksi umum serium adalah 2Ce4+ tambah E- yang menghasilkan Ce3+. Beberapa senyawa farmasi yang dianalisis dengan metode serimetri diantaranya seperti besi 2 fumarate,
besi 2 glukonat, besi 2 sulfat, hidrokuinon, vitamin K, dan vitamin E bebas. Maaf, untuk serium serimetri dipergunakan dalam larutan-larutan dengan keasaman tinggi karena hidrolisis akan menghasilkan pengendapan pada larutan dengan konsentrasi ion hidrogen yang rendah. Potensial redoks dari pasangan C serium tergantung pada sifat dan konsentrasi dari asam yang ada. Lalu kita pindah ke titrasi yang melibatkan brom. Brom juga merupakan oksidator yang akan tereduksi oleh senyawa-senyawa organik tertentu. Membentuk hasil substitusi yang tak larut dalam air. Seperti tribromopenol, tribromoanilin, dan sebagainya. Bromatometri merupakan salah satu metode penetapan kadar suatu zat dengan prinsip reaksi reduksi oksidasi. Bromatometri merupakan salah satu metode oksidimetri dengan dasar reaksi dari ion bromat atau BrO3. Oksidasi potensiometri yang relatif tinggi dari sistem ini menunjukkan bahwa kalium bromat adalah oksidator kuat. Hanya saja kecepatan reaksinya tidak cukup tinggi untuk menaikkan kecepatan ini. Titrasi dilakukan dalam keadaan panas dan dalam lingkungan asam kuat. Adanya sedikit kelebihan kalium bromat dalam larutan akan menyebabkan ion bromida bereaksi dengan ion bromat, dan bromin yang dibebaskan akan merubah larutan menjadi warna kuning pucat. Warna ini sangat lemah sehingga tidak mudah untuk menetapkan titik akhir. Selain dengan menggunakan bromnya secara langsung, brom juga dapat dihasilkan dari pencampuran kalium bromat dengan kalium bromid dalam suasana asam dengan reaksi sebagai berikut. KbRO3 tambah 5 KBr tambah 6 HCl yang menghasilkan 3 Br2 tambah 6 KCl tambah 3 H2O. Brom yang dihasilkan kemudian mengoksidasi iodid yang setara dengan jumlah iodium yang dihasilkan. Br2 tambah 2Ki sama dengan I2 tambah 2 KBr. Iodium yang dihasilkan kemudian dititrasi dengan natrium tiosulfat dengan reaksi I2 tambah 2 Na2S2O3 menghasilkan 2 NaI tambah Na2S4O6. Dalam farmakope Indonesia, titrasi ini digunakan untuk analisis klorokresol, fenol cair, phenylephrine HCl, dan timol. Prosedur penetapan kadar phenylephrine HCl dalam farmakope Indonesia 5 adalah sebagai berikut. Nah, penetapan kadar pada bromometri yaitu timbang seksama lebih kurang 100 mg zat. Masukkan ke dalam labu iodium, larutkan dalam 20 ml air, tambahkan 50 ml brom, 0,1 NaV, dan 5 ml asam klorida P. Segera tutup, kocok, dan biarkan selama 15 menit. Masukkan segera 10 menit larutan kalium iodid P. Biarkan selama 5 menit, kocok hati-hati, buka, lalu bilas, tutup, dan leher labu menggunakan sedikit air.
langsung ke dalam labu tersebut. Titrasi iodium yang bebas dengan natrium tiosulfat 0,1 N-LV pada saat mendekati titik akhir, tambahkan 3 mili kanji LP, lakukan penetapan belangko. Tiap mili brom 0,1 N setara dengan 3.395 mg C9H11 NO2 HCl. Oke. Terima kasih. Sebelum saya menutup video kali ini, saya akan membuat kesimpulan terlebih dahulu. Yaitu, jadi kesimpulannya adalah titrasi redoks adalah titrasi yang berdasarkan reaksi reduksi oksidasi antar zat yang dianalisa dan titran. Reaksi oksidasi reduksi adalah jadi reaksi oksidasi reduksi itu tidak saling berbagi, akan tetapi ada yang melepas, ada yang menerima. Lalu untuk macam-macam titrasi redoks ada 5, iodimetri atau titrasi langsung, iodometri titrasi tidak langsung, ada juga permanganometri atau kalium permanganat, ada serimetri, lalu ada bromometri. Iodium merupakan oksidator kuat yang akan tereduksi menjadi iodium akan mengoksidasi senyawa yang mempunyai potensi reduksi yang lebih kecil. Contoh potensi reduksi yang sangat kecil itu seperti vitamin C. Larutan baku iodium digunakan sebagai pentiter dalam titrasi iodium. Lalu untuk indikatornya pada titrasi iodium yaitu menggunakan amilum. Untuk pembakuan iodium dapat dilakukan dengan menggunakan larutan baku natrium tiosulfat. Lalu titrasi tidak langsung atau iodometri merupakan titrasi yang digunakan untuk analisa kuantitatif senyawa yang mempunyai potensi oksidasi yang lebih besar dari sistem iodin-iodida atau senyawa yang bersifat oksidator. Untuk indikator iodometri yaitu kanji, yang dimana akan merubah warnanya menjadi biru ataupun violet. Lalu ada permanganometri, kalium permanganat biasa digunakan sebagai reduktor dalam suasana asam. Permanganometri juga dapat digunakan dalam penetapan kadar besi, seperti dalam biji besi, antimoni 3, arsenik 3, nitrit, oksalat, dan lain-lain. Lalu ada serimetri, larutan serium. Serimetri ini memiliki keuntungan lebih daripada permanganometri atau kalium permanganat. Kelebihannya yaitu stabilitas tinggi, penyimpanan lama dan tidak harus terlindung dari cahaya, dapat digunakan untuk menetapkan kadar larutan dengan kandungan klorida tinggi, memberikan perubahan valensi yang sederhana, merupakan oksidator yang baik, kurang berwarna sehingga tidak mengaburkan pada titik akhir dengan indikator peroin. Beberapa senyawa farmasi juga dapat dianalisis dengan metode serimetri, diantaranya ada besi 2 fumarate, besi 2 glukonat, besi 2 sulfat, hidroquinon,
vitamin K, dan vitamin E bebas. Lalu untuk titrasi bromometri juga merupakan titrasi yang tereduksi oleh senyawa-senyawa organik, membentuk hasil substitusi yang tak larut dalam air. Contohnya seperti tribromopenol, tribromoanilin, dan lain-lain. Mungkin penjelasan tentang titrasi redoks dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata ataupun kekurangan materi. Mohon maaf, mungkin dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.